Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, ya berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada mata pelajaran matematika, ya. Ya, betul. Kita masih dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh yang artinya kita masih belum bisa bertatap muka karena adanya musibah pandemi COVID-19 ini, ya. Namun dengan adanya COVID-19 ini jangan membuat kita menjadi patah semangat untuk belajar, ya. Dan ibu tidak bosan mengingatkan kepada kalian bahwa kita sebagai manusia fitrahnya itu adalah untuk belajar dan belajar, ya. Jangan sampai kalian hilang semangat, ya. Kita harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran walaupun kalian di sana, ibu di sini, kita tidak tatap muka, ya. Nah, kita sebaiknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, untuk sekarang ibu mau mengingatkan kepada kalian mengenai bentuk akar yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini ada suatu definisi bentuk akar. Nah, kalau misalkan di dalam akar itu bilangan pokoknya, ini nih, bilangan pokoknya. Di sini A, ya, ini A. Nah, kalau bilangan pokoknya di sini dipangkatkan 2, hasilnya tinggal kalian tuliskan bilangan pokoknya lagi. Ya, misalkan di sini akar 3 pangkat 2, ya. Tinggal kalian di sini tuliskan hasilnya itu 3. Kenapa 3? Karena di sini 2. Di sini juga kalau misalkan tidak tertulis berarti di sini ada angka 2. 2 dengan 2 ini habis, yang artinya akarnya tidak usah kalian tuliskan lagi. Ya, tinggal kalian tuliskan hasil akhirnya itu adalah bilangan pokoknya itu sendiri, ya. Lalu di sini ada yang namanya sifat penyederhanaan bentuk akar. Kalau misalkan dalam satu akar ada A dikali B, maka kalian bisa menuliskan akar A dikalikan dengan akar B. Seperti itu. Untuk contoh penyederhanaan bentuk akarnya, di sini ibu punya contoh soalnya. Ya, ada 3 akar yang harus kalian sederhanakan. Kalau misalkan ada akar 9 ini gampang. Tinggal kalian cari aja berapa kali berapa yang hasilnya 9. Itu berlaku untuk yang akarnya itu kuadrat atau pangkat 2, ya. Karena di sini tidak dituliskan berarti ini otomatis menjadi akar pangkat 2 gitu. Nah, kalau untuk ini akar 9 berapa kali berapa yang hasilnya 9? Ya, itu adalah 3. Lalu selanjutnya berapa kali berapa yang hasilnya 16? Ya, karena di sini tidak dituliskan berarti di sini otomatis 2. 16. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 16? 4. Oke. Lalu selanjutnya berapa kali berapa yang hasilnya 12? Tapi angkanya harus sama ya, seperti yang ini. 4 kali 4 16. Ya, yang ini juga sama, 3 kali 3 9. Lalu berapa kali berapa angkanya harus sama yang hasilnya 12? Enggak ada ya. Nah, karena tidak ada berarti kalian harus menggunakan cara pemfaktoran atau merubah ya, menggunakan sifat yang ini, ya. Kalau 12 itu berapa kali berapa sih? 3 dikalikan dengan 4, ya. Nah, angka 3 ini kalian bisa akarkan enggak? Kalian bisa mencari hasilnya enggak ya? Berarti kalian tulis lagi akar 3-nya lalu dikalikan dengan akar 4. Akar 4 bisa dicari hasilnya? Oke, bisa ya. Berarti hasilnya 2.
Ya, akar 4 itu hasilnya 2. Berarti kita punya akar 12 itu adalah 2 akar 3. Atau cara lainnya, kalian cari dulu faktor dari 12 menggunakan pohon faktor. Ada 12, berarti bisa kalian bagi 3, hasilnya adalah 4. Ya. Lalu di sini 4 bisa kalian bagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah seperti ini kalian lihat ada angka 3 dan angka 2. Ya, berarti di sini kalau akar 12 itu sama dengan ada angka 3 dikali dengan angka 2. Nah, angka 3-nya ada berapa? Ada 1, berarti 3 pangkat 1. Angka 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2, ya. Nah, di sini karena pangkat 1, kalian tuliskan lagi 3 pangkat 1. Nah, kalau ini karena 2 pangkat 2 dan di sininya adalah 2, 2 dengan 2 habis, berarti tinggal angka 2-nya saja. Berarti kita punya 2 akar 3. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas materi mengenai operasi aljabar bentuk akar, yang dimana Ibu mau mengingatkan dulu operasi aljabar itu apa aja. Operasi aljabar itu adalah ditambah, dikurangi, ada dibagi, lalu ada dikali. Itu adalah operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar pada bentuk akar yang sedang kita jelaskan ini. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bentuk akar. Maka dari itu, di akhir pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mengerti mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, ya. Namun, sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangannya, di sini Ibu mau mengenalkan kepada kalian mengenai akar senama dan akar sejenis. Ada yang namanya akar senama dan ada yang namanya akar sejenis. Kalau akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Kalau akar sejenis itu adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan pokok yang sama, ya. Nah, kita langsung aja lihat ke contohnya. Untuk akar senama yang seperti ini, ada akar 2 dan akar 3, ya. Nah, karena di sini tidak dituliskan pangkat akar berapanya, berarti di sini otomatis menjadi 2. Ya. Nah, di sini ada akar pangkat 2 dari 2 dan akar pangkat 2 dari 3. Ini yang namanya senama. Kenapa senama? Karena pangkat dari akarnya sama. Kalau misalkan di sini Ibu tambahkan akar 5, lalu akar 7, lalu akar 10, ya, lalu akar 50. Nah, akar 2, akar 3, dan akar yang Ibu buat baru ini senama. Kenapa senama? Karena pangkatnya sama, yaitu pangkat 2. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama. Di sini karena pangkatnya sama-sama 3, berarti ini senama. Ya, kalau Ibu tambahkan di sini akar 5, lalu di sininya 3, berarti ini juga senama. Nah, yang ketiga juga sama, karena pangkatnya 4. Ya, karena pangkatnya 4 di sini sama, berarti ini senama walaupun angka yang di dalamnya atau angka yang ada di dalam akar atau yang menjadi bilangan pokoknya itu berbeda, ya. Itu adalah akar senama. Sekarang kalau yang namanya akar sejenis di sini nih,
pangkatnya harus sama. Di sini pangkatnya 2, di sini juga 2, sama ya. Nah, lalu bilangan pokok yang ada di dalam akarnya juga harus sama seperti ini. 2 dengan 2 itu sama ya. Walaupun angka yang di depannya ini berbeda ya. Kalau yang ini mah nggak ada angkanya, yang ini ada angkanya. Nah, ini itu adalah akar sejenis. Karena pangkatnya sama dan bilangan pokok dalam akarnya juga sama ya. Ini sama halnya dengan seperti ini. Kalau misalkan ini ibu punya jeruk ya. Ibu punya jeruk dan punya 3 jeruk. Oke. Jeruk ini adalah 2 dan yang 3 ataupun yang 1 ini adalah bilangan bulat di depan akar. Di sini 3, ini 1 ya. Nah, sama halnya dengan yang bawahnya. Ada 3 dan ada 5. Ini tidak masalah. Yang penting pangkat dari akarnya dan yang ada di dalam akarnya sama ya. Ini juga sama, ini ada 6 dan ada 2, ini enggak masalah. Yang penting pangkatnya dan angka di dalam akarnya itu sama, dan itu yang dinamakan akar sejenis ya. Nah, begitu untuk akar senama dan akar sejenis. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di sini untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti ini. Kalau misalkan A akar C ditambah B akar C, berarti kalian tinggal menjumlahkan angka yang di luar akar ya. Di sini jumlahkan A dan B-nya, lalu tuliskan akarnya 1 kali ya, seperti ini. Nah, dengan syarat di dalam akar ini angkanya harus sama ya. Di sini kalau di sini kan masih dengan huruf ya. Di sini kalau misalkan C, berarti yang keduanya juga C, itu baru bisa dijumlahkan. Sama halnya dengan yang pengurangan ya. Kalau misalkan angka di luar akar itu berbeda, itu tidak jadi masalah, tinggal kalian kurangi atau ditambah. Nah, kalau akarnya itu harus sama angkanya ya. Di sini akar C dan di sini juga akar C, berarti bisa dijumlahkan. Kalau misalnya angka di dalam akar itu angkanya tidak sama, berarti tidak bisa kalian jumlahkan ya. Nih, ada syaratnya seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan akar hanya dilakukan pada akar-akar yang sejenis ya. Lihat lagi di catatan yang sebelumnya, akar-akar yang sejenis itu yang seperti apa ya. Akar-akar sejenis itu yang pangkat akarnya sama dan angka pokok atau angka di dalam bentuk akarnya itu sama. Mari kita ke contoh soalnya saja. Di sini ada 8 akar 2 ditambah 2 akar 2. Yang harus kalian lihat itu adalah akarnya. Di sini ada akar 2 dan akar 2. Pangkatnya juga sama-sama tidak dituliskan, berarti sama-sama pangkat akar 2 gitu ya. Nah, setelah ini tinggal kalian tuliskan aja langsung dalam kurung ini 8. Karena yang disuruhnya ditambah, berarti di sini juga ditulis ditambah. Lalu di sini angkanya 2. Tulis 2. Nah, karena akarnya pangkatnya sama dan angka pokoknya sama, tinggal kamu tuliskan akar 2. Hanya 1 kali ya. Lalu tinggal kamu jumlahin deh. 8 tambah 2 10 akar 2. Gampang kan? Sama halnya dengan yang nomor 2 juga seperti itu ya. Kamu tulis kurung buka, tulis di sini 7 karena yang disuruhnya dikurangi, berarti tulis dikurangi. Di sini ada 10, tulis 10.
Nah, akar pangkatnya 2, ini juga 2, dan di dalamnya sama-sama 5, berarti tinggal kamu tuliskan akar 5 ya. Lalu kamu jumlahin deh. 7 dikurangi 10 itu adalah negatif 3 akar 5, tinggal ditulis lagi gitu, gampang kan? Nah, kalau ada yang seperti ini sama juga dengan yang sebelumnya. Nah, di sini tinggal kamu tuliskan deh. Di sini angka 9, lalu yang disuruhnya ditambah. Nah, Ibu di sini akar 3 aja. Nah, kalau misalkan akar 3 aja, berarti di depannya itu ada angka 1. Ya, 1 ini walaupun tidak dituliskan tapi tetap selalu ada ya. Di sini 1 berarti tuliskan 1, lalu disuruh dikurangi. Di sini ada 6. Oke, selanjutnya akar 3. Nah, tinggal kamu jumlahin deh. 9 tambah 1, 10. 10 dikurangi 6 adalah 4. Berarti hasilnya 4 akar 3 gitu. Lalu contoh soal yang satunya lagi. Ada di sini 9 akar 3, tapi akarnya pangkat 3 ditambah 3 akar 5. Nah, di sini berbeda-beda nih. Nah, tinggal kalian kelompokkan dulu. Di sini 9 akar 3, yang akar pangkat 3 disatukan dengan yang akar pangkat 3 lagi. Ya, di sini dikurangi 5 akar 3, akarnya pangkat 3. Lalu yang pangkat 2 dengan yang pangkat 2 ditambah 3 akar 5, lalu 2 akar 5. Tinggal kalian menggunakan cara yang ini. Berarti untuk yang akar pangkat 3 dulu nih. Ada angka 9 yang disuruhnya dikurangi, lalu dikurangi 5 ya. Lalu akar pangkat 3-nya itu adalah 3. Nah, selanjutnya di sini tinggal kalian tulis di sini ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena ini nih. Ya, tanda sebelum akar yang pangkatnya 2 itu adalah ditambah. Berarti di sini kamu tuliskan 3 ya, yang ini ditambah dengan 2. Lalu tuliskan akarnya karena sama-sama akar 5. Berarti tuliskan deh akar 5. Lalu tinggal kalian jumlahin. 9 dikurangi 5 adalah 4 akar 3. Di sini juga pangkat 3. Lalu selanjutnya ditambah dengan 3 tambah 2 adalah 5 akar 5. Nah, sudah sampai sini kalian tidak bisa lagi menghitungnya. Kenapa? Karena nih akarnya berbeda. Ini mah akar pangkat 3, ini mah akar pangkat 2 ya. Nah, gitu. Pokoknya kalau misalkan pangkat akarnya berbeda dan angka yang di dalamnya juga berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Seperti itu. Lalu kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, lalu di sini ada sebuah catatan. Jika ditemukan soal penjumlahan atau pengurangan di mana bentuk akarnya berbeda, maka terlebih dahulu harus disederhanakan dengan cara yang seperti pada pertemuan yang sebelumnya yang sudah Ibu kasih penjelasannya ya, hingga nanti ditemukan bentuk akarnya yang sama, baru dapat dijumlahkan atau dikurangi ya. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada 3 akar 8 dan 2 akar 2. Di sini ada akar 8 dan ada akar 2. Nah, ini jelas-jelas berbeda.
Ya, tentu tidak bisa dijumlahkan. Supaya bisa dijumlahkan, akar 8 ini harus disederhanakan dulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 8. Oke, di sini kita tulis dulu 3-nya ya, angka depan sebelum akar, lalu tulis akar. 8 berapa kali berapa yang hasilnya 8? Oke, berarti 4 dikali 2 ya. Nah, di sini kita punya angka yang bisa dihasilkan akarnya, yaitu akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti kita tuliskan di sini dikali akar 4 itu adalah 2. Lalu akar 2 tidak bisa dihasilkan, berarti tinggal kita tulis lagi akar 2. Lalu kita jumlahin deh, 3 kali 2 berarti 3 kali 2 adalah 6 ya. Di sini akar 2, berarti 3 akar 8 itu sama dengan 6 akar 2. Kita tuliskan di sini 3 akar 8 itu sama dengan 6 akar 2. Tuliskan lagi di sini ditambah 2 akar 2. Nah, karena akarnya ini sudah sama, ini bisa dijumlahkan ya. Kamu tulis di sini 6 ditambah 2. Lalu tulis lagi akar 2. 6 ditambah 2 8 akar 2. Berarti 3 akar 8 ditambah 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Gampang kan? Selanjutnya 3 akar 6 dikurangi akar 24. Ada akar 6 dan ada akar 24. Jelas di sini angkanya berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan jika akarnya itu disederhanakan. Kita cari akar yang paling besar, yaitu akar 24. Berarti bisa disederhanakannya menjadi berapa kali berapa yang hasilnya 24. Berarti berapa tuh? 6 dikali 4 ya. 6 kali 4 adalah 24. Nah, kenapa di sini Ibu mencari angka 6 terlebih dahulu? Karena kita harus menyamakan dengan yang ini ya, supaya bisa dijumlahkan. Setelah mendapatkan 6 kali 4, cari angka mana yang bisa dihasilkan akarnya. Berarti yang 4. Berarti di sini kita punya akar 6 dikalikan dengan akar 4 ya. Akar 6 tidak punya hasilnya, berarti tulis lagi 6. Lalu di sini akar 4. Akar 4 itu adalah 2, berarti dikali 2. Nah, akar 24 itu sama dengan 2 akar 6 gitu ya. Selanjutnya tinggal kamu tulis di sini. Di sini tulis lagi 3 akar 6 ya, dikurangi ini 2 akar 6. Akar 24 itu sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6. Setelah itu tinggal kamu jumlahin deh. Di sini 3 dikurangi 2 sama dengan lalu di sini akar 6. Lalu sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1 akar 6. Nah, kalau angka 1 ini tidak perlu ditulis ya, walaupun nggak kelihatan tapi tetap selalu ada. Berarti di sini hanya perlu menuliskan akar 6-nya saja. Seperti itu, mudah kan? Nah, di sini Ibu punya bentar. Kita rubah dulu warnanya. Di sini Ibu punya 5 akar 6 ditambah akar 24 dikurangi 2 akar dari 600. Nah, di sini kita punya akar 6, lalu ada akar 24 yang sudah kita tahu adalah 2 akar 6, dan di sini kita punya 2 akar 600.
Nah, yang perlu kita sederhanakan yang akar 600 karena yang akar 24-nya kita sudah tahu ya tadi, yaitu akar 2 akar 6. Nah, lalu di sini kita tulis 2. Nah, supaya jadi akar 6 berarti 6 kali berapa yang hasilnya 600. Berarti dikalikan dengan 100 ya. Berarti di sini kita punya 2 akar 6 dikalikan dengan akar 100. Nah, di sini kita tinggal cari akar 100 itu berapa. Akar dari 100 itu adalah 10. Berarti kita punya 2 dikalikan akar 100 adalah 10. Di sini dikalikan dengan akar 6. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10, 20 akar 6. Nah, setelah ini tinggal kamu tuliskan lagi di sini. Berarti di sini kita punya 5 akar 6 ditambah 2 akar 24 itu adalah 2 akar 6 ya. Lalu di sini kita punya 2 akar 600 itu adalah 20 akar 6. Lalu kita jumlahin deh. 5 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 20. Tinggal tuliskan lagi akar 6 ya. Jumlahin 5 tambah 2 7, 7 dikurangi 20 adalah negatif 13 akar 6. Begitu gampang kan? Oke. Nah, kita ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada angka-angka yang tidak memiliki angka di sebelah akar. Ada akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72. Sama juga dengan contoh soal yang bawahnya. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, kita sederhanakan dulu angka-angka yang ada di dalam akarnya menggunakan cara yang seperti pada pertemuan sebelumnya. Mau kalian langsung cari berapa kali berapa yang hasilnya itu, atau dicari dulu menggunakan pohon faktor. Nah, kalau ibu biasanya menggunakan cara yang menggunakan pohon faktor ya. Di sini kita punya 18 dulu. Berarti kita cari dulu pohon faktor dari semua angka yang ada di dalam akar. Ya, di sini kita punya yang pertama ada angka 18. Di 18 itu adalah 2 kali 9 ya. Di sini 9 berarti 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 ya. Selanjutnya di sini ada angka 50. Berarti 50 ini adalah 5 dikalikan dengan 10. Lalu 10 di sini dibagi 2 hasilnya 5. Oke. Lalu selanjutnya ada 72. 72 ini adalah 8 dikali dengan 9. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu selanjutnya di sini 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, sudah punya masing-masing pohon faktornya, kita cari bentuk akarnya ya. Di sini untuk akar 18 itu ada angka 2 dan angka 3. 2-nya hanya ada 1, berarti 2 pangkat 1. 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat, kalau yang pangkatnya 2, tinggal kamu tuliskan lagi angka pokoknya, tidak usah menggunakan akar. Seperti ini, ada 3 pangkat 2, berarti kamu tinggal tuliskan 3. Dan di sini karena pangkatnya 1, berarti tinggal kamu tuliskan akar 2 karena pangkatnya 1. Nah, kita punya akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Berarti kita tuliskan di sini 3 akar 2 ditambah yang akar 50 nih. Ya. Kita punya di sini ada angka 2 dan ada angka 5. Oke. Nah, 2-nya hanya ada 1, berarti 2 pangkat
1. 5-nya ada 2 berarti pangkat 2. Nah, kalau pangkatnya 2 sama yang seperti ini, ya berarti kita punya 5 akar 2. Kita tuliskan yang di sini. 5 akar 2 dikurangi. Sekarang tinggal yang akar 72. Oke, berarti yang kalau misalkan yang 72 berarti di sini kita punya ada angka 2 dan ada angka 3. Oke. Nah, di sini angka 3-nya ada 2, angka 2-nya ada 3. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu kan kalau misalkan diakarkan hasilnya 2, kalau misalkan kita pisahkan ya, 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 kalau diakarkan tinggal kamu tuliskan lagi 2 ya, dikalikan dengan akar 2. Oke, paham ya? Nah, ini kita hapus dulu. Nah, kalau misalkan 2 akar 3 itu hasilnya adalah 2 sisa akar 2 pangkat 1. Oke, paham ya? Karena tadi udah Ibu jelaskan. Dan di sini 3 pangkat 2. Kalau 3 pangkat 2 tinggal kamu tuliskan 3. Nah, ini tinggal kamu kalikan 2 kali 3 6. Tinggal tulis akar 2. Berarti di sini kamu tulis deh 6 akar 2. Setelah itu kamu tuliskan 3 ditambah 5 dikurangi 6. Karena akar-akarnya sudah sama, tinggal kamu tuliskan akar 2-nya 1 kali ya. Kamu jumlahin deh. 3 tambah 5 dikurangi 6. 3 tambah 5 8 dikurangi 6 adalah 2. 2 akar 2. Berarti kita punya hasil dari akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72 itu adalah 2 akar 2 gitu. Selanjutnya juga sama, akar 27 dikurangi akar 50 ditambah akar 32 dikurangi akar 12 itu kita harus mencari akar-akarnya dulu ya. Nah, kalau Ibu biasanya menggunakan pohon faktor karena menurut Ibu ini yang lebih mudah daripada kita harus berpikir lama mencari berapa kali berapa yang hasilnya ini gitu ya. Nah, kita cari di sini yang pertama ada angka 27. Berarti kita cari faktor dari 27. 27 itu adalah 3 dikali dengan 9. Oke, 9 itu adalah 3 dikali 3. Selesai. Nah, kalau yang ini 50 kita udah punya ya ini. 50 itu 5 akar 2. Oke. Selanjutnya kita cari yang akar 32. Oke, berarti 32. 32 itu adalah 4 dikalikan dengan 8. Oke. 4 itu adalah 2 dikali 2. Ya. 4 itu adalah 2 dikali 4 di sini adalah 2 kali 2. Selesai. Lalu selanjutnya kita cari yang akar 12 ya. Berarti di sini kita cari 12. 12 itu adalah 3 dikalikan dengan 4. 4 itu adalah 2 kali dengan 2 ya. Nah, kita di sini punya yang 27 ya. Berarti kita punya angka 3. Angka 3 saja ya. Nah, karena kita punya angka 3 dan 3-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3 pangkat 3. Kalau misalkan 3 pangkat 3 ini itu berarti hasilnya adalah 3 sisa akar 3 pangkat 1. Paham ya? Dari mana? Nah, di sini Ibu jelasin lagi. Kalau misalkan ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 1. Nah, yang 3 pangkat 2 ini kamu tuliskan lagi 3 yang seperti ini. Ya, 3 pangkat 1-nya tuliskan seperti akar gitu. Oke, ini kita hapus supaya kalian nggak pusing. Berarti kita punya akar 27 itu adalah 3 akar 3. Selanjutnya di sini kalau yang 32.
Oke, kita rubah dulu warnanya ya, supaya kalian bisa membedakan. Oke, di sini karena ada yang 32 dan di sini hanya ada angka 2 ya. Dan angka 2-nya itu ada 5, berarti 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 ini kalian bisa rubah menjadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 1, yang dimana 2 pangkat 4 akar 4 itu adalah 2, berarti kita punya di sini 2 pangkat 2 dengan akar 2 ya. Oke, kita punya 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kita punya 4 akar 2 ya. Akar 32 itu adalah 4 akar 2. Selanjutnya yang terakhir di sini ada 12. 12 itu ada angka 3 dan angka 2. 3-nya ada 1, 2-nya ada 2. Berarti di sini kita punya 2 akar 3. Paham ya dari mana? Oke, selanjutnya kita tulis aja nih di sini. Akar 27 tadi berapa? 3 akar 3. Berarti kita punya di sini 3 akar 3. Lalu yang 50 itu adalah 5 akar 2. Oke, ditambah yang akar 32 itu adalah 4 akar 2. 4 akar 2. Lalu yang akar 12 itu adalah 2 akar 3. Nah, sebelum menjumlahkan, kalian lihat dulu di sini. Angka yang ada di dalam akarnya itu berbeda-beda ya. Ada yang angka 3 dan angka 2 ya. Nah, kalian kelompokkan dulu di sini akar 3 dengan akar 3, akar 2 dengan akar 2. Berarti di sini kita punya 3 akar 3. Lalu yang ini kita pindahkan ke depan menjadi dikurangi 2 akar 3. Supaya berkelompok ya. Dikurangi 5 akar 2 ditambah 4 akar 2. Kalian jumlahkan yang angka pokok akarnya itu sama seperti ini nih. 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3. 3 dikurangi 2, 1 akar 3. Lalu yang ini 5 ditambah 4 di negatif ya. Negatifnya jangan lupa nih. Negatif 5 ditambah 4 berarti negatif 1 akar 2. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan angka 1 itu tidak perlu ditulis walaupun tidak ada, tapi walaupun tidak terlihat tapi dia tetap ada. Berarti kita tinggal tuliskan di sini 3 dikurangi akar 2. Gitu deh, selesai ya. Itu untuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Nah, selanjutnya ternyata udah selesai materi untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan jangan, Ibu mengingatkan jangan lupa rangkum berdasarkan materi yang udah Ibu jelasin tadi ya. Pokoknya di setiap pertemuan jangan lupa kalian untuk merangkum materinya di buku catatan, karena nanti buku catatannya akan kalian kumpulkan untuk dinilai dan sebagai prasyarat kalian mengikuti penilaian tengah semester atau PTS ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini tadi kita sudah membahas mengenai akar sesama, akar sejenis, lalu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Nah, pertemuan kali ini mungkin hanya sekian yang Ibu bisa sampaikan ya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.